Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 29 April 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Hari ini juga merupakan perayaan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Tema permenungan kita adalah kemantapan mengikuti Yesus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hidup dalam roh merupakan tujuan hidup yang ideal dan paling sempurna. Ya, jadi sekali lagi, hidup dalam roh adalah tujuan hidup kekal dan paling sempurna. Melalui sabda-sabda Tuhan yang kita hayati dengan sepenuh hati, namun kita juga hidup dalam kedagingan sebagai manusia. Terkadang terjadi tarik-menarik antara hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Jadi sebetulnya dalam kehidupan kita ini ada dua hal, hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Ketika kita dibaptis, maka kita hidup dalam roh. Tetapi kenyataannya kita masih hidup di dunia ini. Sedangkan dunia ini adalah kedagingan. Maka kita ada di dalamnya. Maka dua hal itu ya menghinggapi hidup kita. Oleh karena itu saya mengatakan seperti terjadi tarik-menarik. Di satu pihak kita ingin hidup benar, hidup baik, tetapi di lain pihak kita cenderung jatuh dalam dosa, hidup dalam kejahatan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Di satu pihak kita sadar bahwa tujuan hidup kita itu adalah hidup dalam roh, ya, sampai pada hidup yang kekal. Namun kenyataannya kita juga memiliki hidup dalam daging yang kita sadari pula bahwa yang bersifat fana atau sementara, yang daging tadi. Akan tetapi justru kecenderungan hidup dalam daging lebih kuat, ya, mendominasi kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang kita dikalahkan oleh hidup kedagingan kita. Seperti kemarin, ya, selama 40 hari kita puasa dan pantang, itu sebetulnya peristiwa yang sangat konkret, sangat nyata sekali secara jasmania. Bagaimana kita mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan, misalnya makan, minum, dan sebagainya. Tadinya kita mungkin makan bisa yang lesat-lesat, yang nikmat, tetapi dalam masa puasa kita harus mengurangi, bahkan kita harus menahan, tidak memakan makanan tersebut. Dan itu suatu bukti bahwa kedagingan kita itu sangat kuat. Kalau kita tidak bertahan dan kalau kita tidak memaksa diri kita, maka akhirnya kita jatuh dalam hidup kedagingan. Padahal tadi kita juga diharapkan hidup dalam roh. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita, bisa menguasai, ya, hal-hal yang bersifat jasmania tadi. Namun kadang-kadang kita jatuh ke dalam hal-hal yang jasmania tadi karena kita kurang hidup dalam roh. Bahkan kita tidak memelihara hidup dalam roh. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seperti Injil pada hari ini, sabda Yesus tentang hidup dalam roh membuat banyak orang tidak tertarik, ya, dan bahkan meninggalkan Yesus. Oleh karena itu belajar dari Santa Katarina dari Siena, kita diajak tetap bertahan hidup dalam roh dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu seperti misalnya menciptakan damai, kerukunan, keharmonisan, agar dunia yang fana ini mampu membantu kita meraih hidup yang kekal, yaitu hidup dalam roh. Ya. Jadi sebetulnya hidup kedagingan kita ini, kalau kita maknai dengan baik dan benar, maka itu sebetulnya mengarahkan kita hidup dalam roh. Sebagai contoh misalnya, kalau orang yang perutnya lapar, bagaimana dia bisa berdoa? Maka perutnya itu harus kenyang dulu.
Bagaimana perutnya harus kenyang? Dia harus mencari nafkah, mencukupkan keluarga dengan nafkahnya itu. Dan kalau semua sudah cukup, sudah ya tidak perlu sampai berlebihan. Kalau sudah cukup semuanya, maka niscaya orang bisa terlibat dalam hidup gereja, bisa ke gereja setiap hari, ya, mempunyai ongkos untuk naik angkot atau naik bis pergi ke gereja. Tapi sebaliknya, kalau orang tadi yang saya katakan dalam istilah perutnya lapar, tidak memiliki apa-apa, dia masih sibuk untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan, maka tadi orang tidak sempat berdoa, tidak sempat terlibat dalam hidup gereja. Mungkin batinnya itu kepingin terlibat, ya, kepingin berdoa, tetapi tidak lagi punya kesempatan. Nah, oleh karena itu tadi hidup dalam roh tadi, bagaimana kita sungguh-sungguh ya, mampu untuk membuka diri. Maka ada yang namanya subsidiaritas, artinya yang kuat membantu yang lemah menerima bagian dari yang kuat, sehingga semuanya itu bisa menjadi harmonis kalau masing-masing orang Kristiani mempunyai kesadaran untuk itu, ya, tidak awal, tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan sungguh terbuka dan rela untuk berbagi berkat, berbagi pengetahuan atau apa saja, supaya yang lainnya juga bisa ikut terlibat. Nah, karena itu sahabat Lantar Satu yang terkasih, kita dipanggil untuk tujuan itu, ya, menuju hidup yang kekal. Maka kita terlebih dahulu menciptakan hal-hal yang membuat kita mampu untuk mengabdi Tuhan, ya, sehingga akhirnya kita mempunyai kemantapan untuk mengikuti Kristus, karena kita punya keyakinan bahwa hidup kita ini akan diubah oleh Yesus menjadi hidup abadi. Tuhan memberkati. Latih rasa